Kita sering menyebut Yesus dengan sebutan Tuhan. Namun persoalan yang sangat-sangat penting pada malam hari ini, hanya sebagai sebuah panggilan atau kita sudah sungguh-sungguh memperlakukannya sebagai Tuhan. Perkara ini perlu untuk kita bahas, kita pelajari pada malam hari ini. Di dalam bahasa aslinya kata Tuhan ditulis kurios, yang artinya seseorang yang dalam posisi berotoritas sebagai tuan atau majikan. Catatan terjemahan Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani Septuaginta oleh para sarjana-sarjana di Alexandria, Mesir pada abad ketiga sampai dengan abad kedua sebelum Masehi. Septuaginta adalah versi daripada kitab suci yang digunakan oleh Yesus dan para rasul. Jadi Alkitab kita dari bahasa Ibrani, kita tahu Perjanjian Lama bahasa Ibrani, ini saya jelaskan. Halo, saudara masih bersama dengan saya, Anybody Home? Amin. Jangan tidur ya saudara ya. Amin. Saya nggak bicara terlalu tinggi ya. Yang ngambang saudara. Saya lihat saudara begini. Makanya kalau mau ibadah hari Kamis, ngopi dulu lah supaya nggak ngantuk. Saudara, jadi Alkitab kita, Alkitab asli, Perjanjian Lama bahasa Ibrani, Perjanjian Baru bahasa Yunani. Nah, namun ketika zaman Alexandria, di Alexandria, bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, versi Perjanjian Lamanya, ya. Hanya Perjanjian Lama diterjemahkan. Makanya ketika Tuhan Yesus mengajar selama 3,5 tahun, lalu dia naik ke surga, dia mati ke surga, lalu diteruskan oleh para rasul-rasul. Mereka banyak mengajar, para murid-murid banyak mengajar jemaat memakai Septuaginta atau bahasa Yunani versi Perjanjian Lama. Saya ada saudara, saya sudah baca. Jadi Perjanjian Lama dalam bahasa Yunani. Septuaginta adalah versi daripada kitab suci yang digunakan oleh Yesus dan para rasul. Kata ini memang digunakan untuk memanggil Allah, kata kurios, dan di Septuaginta Perjanjian Lama dalam bahasa ini digunakan sebagai pengganti Yahweh, YHWH. Praktik ini juga berlangsung pada zaman Perjanjian Baru. Ketika itu orang-orang memanggil Allah Israel dengan sebutan kurios atau Tuhan, bukan langsung menyebutnya Yahweh atau YHWH. Ayo kita ngomong kurios. Lalu Yahweh, YHWH. Makanya orang Israel tidak pernah menyebut Yahweh, mereka menyebut kurios, karena mereka terbawa dengan versi sarjana Alexandria, di mana bahasa Yunani dalam Perjanjian Lama sebutan kurios atau Tuhan, ya, di mana sebutan kurios Tuhan bukan langsung menyebutnya dengan Yahweh. Dalam Perjanjian Baru kata kurios juga digunakan untuk menyebut Yesus dengan cara yang sama seperti Allah. Berarti dengan demikian menegaskan bahwa Yesus adalah Tuhan Allah sendiri, yang lebih tinggi dari manusia. Maka sama dengan kita menghadirkan kerajaan Allah. Sebab ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan memberi diri sebagai orang tebusan atau umat tebusannya, maka kita, hidup kita dimana kepada Tuhan. Bahkan dimana kita harus menyerahkan kedaulatan kita, hidup kita, totalitas hidup kita kepada Tuhan. Kita wajib menyerahkan seluruh milik kita kepada Tuhan. Perkara ini bukanlah hal yang mudah. Namun sebagai orang percaya kita tidak boleh menghindar dari hal ini. Justru inilah perjalanan hidup kekristenan kita yang benar. Jika kita melihat dalam Yesaya pasal yang ke-14 ayat 13-14, Lucifer atau iblis, setan berhasrat berkeinginan untuk menyamai yang maha tinggi. Dikatakan sebagai berikut, engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, Yesaya 14 ayat 13-14, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Di sini jika dikatakan bahwa iblis mau menyamai Tuhan, bukan berarti iblis bisa selevel derajatnya atau menyamai Tuhan atau sama dengan Tuhan.
Kita harus tahu bahwa tidak ada pribadi manapun yang bisa menyamai Allah atau sejajar dengannya. Kata menyamai dalam bahasa Ibrani dalam teks aslinya menggunakan kata di mana di sini dama, yang artinya adalah menyerupai. Makanya ada istilah di mana iblis menyamar menyerupai malaikat terang, ya, menyerupai, ya. Iblis memang tidak pernah bisa menjadi selevel dengan Tuhan, tetapi ia bisa memiliki kedaulatan, kekuasaan di wilayahnya sendiri. Analoginya di sini, jika kita seorang karyawan dari sebuah perusahaan besar yang dimiliki oleh seorang konglomerat mengundurkan diri dari perusahaan tersebut, lalu kita mundur dari pekerjaan, lalu kita mendirikan usaha sendiri, maka kita tidak akan pernah bisa menyamai kekayaan si konglomerat. Haleluya, amin.